Aku tidak bersalaman dengan orang sepertimu. Kau bahkan tidak pantas berada di sini. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah perusahaan megah yang menjunjung citra di atas segalanya, seorang CEO baru datang dengan kesombongan yang bahkan terlihat dari langkah kakinya. Namun pada hari pertamanya, ia melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia menolak jabat tangan seorang pegawai lusuh di depan semua orang. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia hina itu adalah orang terakhir yang boleh ia remehkan. Sebulan kemudian, dunia CEO itu akan runtuh di hadapan matanya, dan ia dipaksa berlutut meminta maaf. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kota masih diselimuti warna abu tipis ketika sebuah mobil hitam panjang melaju pelan di jalan utama yang dipenuhi gedung tinggi. Udara masih dingin, angin masih membawa sisa aroma embun, dan cahaya matahari baru menyentuh permukaan dinding-dinding kaca. Di depan satu gedung besar yang menjulang 10 lantai, para karyawan sudah berdiri berjajar, sebagian menegakkan punggung, sebagian saling berbisik sambil merapikan baju masing-masing. Gedung itu memiliki 2 pintu besar dengan bingkai metal mengkilap. Karpet merah terbentang dari tepi trotoar hingga ke dalam lobi. Di dekat pintu, tampak beberapa petinggi perusahaan menunggu dengan wajah kaku, menahan tegang yang tidak mereka tunjukkan secara terang-terangan. Mobil hitam itu berhenti perlahan. Pintu belakang dibuka oleh sopir yang mengenakan seragam hitam rapi. Seorang pria muda turun. Nayaka, CEO baru perusahaan besar yang selama ini terkenal disiplin ketat dan bersih seperti rumah kaca. Setelan yang ia pakai berwarna hitam pekat. Tidak ada serat baju yang keluar dari tempatnya. Kemejanya putih bersih. Dasinya abu dengan motif tipis nyaris tak terlihat. Sepatunya hitam mengkilap seolah seluruh debu dunia enggan singgah di permukaannya. Rambutnya tersisir rapi ke belakang, memberi kesan seseorang yang selalu mengatur semua sisi hidupnya. Saat ia berdiri di depan mobil, semua orang merasakan hawa berubah. Bukan dingin, bukan panas, lebih seperti tekanan. Seorang pegawai berbisik pelan. Itu dia, bahkan cara berdirinya saja berbeda. Nayaka tidak tersenyum, tidak melambaikan tangan. Ia hanya berdiri dan mengamati gedung yang kini menjadi wilayah kekuasaannya. Setelah beberapa detik, ia mulai melangkah. Setiap langkah teratur, setiap sentuhan sepatunya pada lantai trotoar terdengar jelas. Ada sesuatu yang menegangkan dalam keheningan itu. Kepala HR segera menghampiri. Selamat datang, Pak Nayaka. Kami semua sudah siap menerima kedatangan Bapak hari ini. Nayaka hanya memberikan anggukan tipis. Tidak ada kata sambutan, tidak ada basa-basi. Ia memasuki lobi. Lobi itu luas. Lantainya marmer putih mengkilap. Lampunya terang seperti cahaya pagi yang dituangkan ke dalam ruangan. Logo besar perusahaan terpampang di dinding kaca di belakang meja resepsionis. Aroma ruangan itu wangi, bercampur antara pengharum ruangan mahal dan udara dingin mesin pendingin. Karyawan yang berjajar langsung menunduk ketika Nayaka lewat. Sebagian tersenyum paksa, sebagian menahan gugup. Sebagian bahkan mencoba menarik napas lebih pelan agar tidak terdengar berisik. Semua ingin terlihat sempurna. Nayaka berdiri di tengah lobi. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memperhatikan detail kecil. Satu pegawai yang berdiri miring, ia lihat. Satu karyawan yang kemejanya kurang rapi, ia catat dalam hati. Seseorang yang terlihat gugup, ia ingat. Tidak ada yang luput dari matanya. Kepala HR mendekat lagi. Pak, setelah sambutan singkat, kami akan mengadakan sesi salam perkenalan. Para karyawan sudah siap berbaris. Nayaka menatap sejenak sebelum mengangguk.
Ia berjalan ke panggung kecil yang sudah disediakan di bawah logo perusahaan. Mikrofon sudah menunggu, dan seluruh ruangan menjadi diam tanpa perlu diminta. "Selamat pagi," ucap Nayaka pelan, tetapi suaranya terdengar ke seluruh ruangan. "Mulai hari ini, perusahaan ini berada di bawah kepemimpinan saya. Saya datang bukan hanya untuk memimpin, tetapi untuk memastikan bahwa setiap orang di dalam gedung ini memahami arti disiplin, ketepatan, dan tanggung jawab." Ia menatap wajah-wajah di depannya dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. "Saya percaya bahwa seseorang yang tidak mampu menjaga kerapihan dirinya, tidak akan mampu menjaga kualitas pekerjaannya. Maka mulai hari ini, hal-hal kecil akan menjadi hal penting." Kalimat itu terdengar berat bagi sebagian karyawan. Ada yang langsung merapikan baju, ada yang mulai menahan napas, ada yang menundukkan kepala lebih dalam. Sambutan selesai, dan sesi salam perkenalan dimulai. Sebuah meja panjang diletakkan di depan panggung. Di situ Nayaka duduk, punggungnya tegak, wajahnya kaku. Para karyawan mulai maju satu persatu. Ruangan yang tadinya hening, kini mulai diwarnai suara langkah kecil dan salam sopan. "Selamat datang, Pak. Saya dari keuangan." "Selamat datang, Pak. Saya dari pemasaran." "Selamat pagi, Pak. Saya dari administrasi." Semua berjalan rapi. Gerakan tangan teratur. Karyawan maju, menjabat, memperkenalkan diri, lalu pergi. Namun di antara barisan yang teratur itu, ada satu sosok yang tidak sejalan. Seseorang berdiri jauh di belakang. Ia tidak membawa map, tidak memakai sepatu baru, tidak memakai parfum mahal. Namanya Raga, teknisi gudang. Karyawan yang bekerja di area paling jarang dilewati para petinggi. Kemeja yang ia pakai bukan kemeja baru. Warnanya sudah sedikit buram karena terlalu sering digunakan. Celananya hitam, tetapi warnanya mulai memudar. Sepatunya tidak mengkilap. Ada sedikit sobekan di dekat ujungnya. Rambutnya tidak benar-benar rapi. Sedikit acak karena ia sebelumnya turun ke area gudang untuk memperbaiki mesin angkat barang yang sempat berhenti tiba-tiba. Ia tidak sempat berganti baju. Ia tidak sempat mencuci muka. Ia hanya sempat mengelap sedikit noda di tangannya. Di sampingnya, seorang pegawai lain menoleh dan menatapnya dengan cemas. "Ga, kamu yakin mau maju?" Raga tersenyum kecil. "Tentu. Penampilanmu." Raga menepuk lengan temannya pelan. "Aku hanya ingin menghormati pemimpin baru." Temannya menelan ludah. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Barisan mulai maju. Semakin lama, semakin dekat giliran Raga. Ia bisa melihat jelas sosok Nayaka yang duduk tegap di depan sana. Tatapan dinginnya terlihat seperti sedang menilai setiap inci dari orang yang berdiri di hadapannya. Ketika jarak tinggal 5 orang lagi, beberapa karyawan mulai berbisik. "Itu teknisi gudang, kan? Kenapa tidak ganti baju dulu? Masih kotor begitu. Bagaimana nanti di depan CEO baru?" Bisik-bisik itu mengalir. Tetapi Raga tidak menoleh. Ia hanya memegang kedua tangannya sendiri, mencoba tetap tenang. Satu persatu orang maju, hingga hanya tersisa satu orang di depannya. Orang itu memperkenalkan diri, menjabat tangan Nayaka, lalu pergi sambil menunduk. Sekarang giliran Raga. Ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Kaki Raga melangkah pelan, mendekati meja panjang tempat Nayaka duduk. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai marmer berubah menjadi lumpur yang menahan langkahnya. Ketika ia sudah berdiri di depan meja, ia menarik napas pelan. Ia tersenyum sopan, mencoba menunjukkan rasa hormatnya. Kemudian ia mengulurkan tangan. "Selamat datang, Pak." Suara itu keluar dengan lembut. Tidak ada getaran. Tidak ada tekanan. Hanya ucapan tulus dari seorang pekerja yang menghargai pemimpin barunya. Beberapa karyawan yang berada di dekat mereka langsung menahan napas. Mata mereka berpindah dari telapak tangan Raga ke wajah Nayaka. Nayaka menatap tangan itu. Tidak bergerak. Matanya turun perlahan, melihat telapak tangan Raga yang sedikit kasar, lalu melihat baju lusuhnya, sepatu rusak itu, rambutnya yang sedikit berantakan. Wajah Nayaka berubah.
Bukan kaget. Bukan bingung. Lebih seperti jijik. Ia mengangkat dagunya sedikit. Alisnya mengerut. Sudut bibirnya turun. Dalam hati sebagian orang, waktu seperti berhenti. Dan kalimat itu keluar. Tidak keras. Tidak terburu-buru. Tetapi dingin. Aku tidak bersalaman dengan orang sepertimu. Raga tidak langsung menarik tangannya. Ia masih menunggu. Mungkin berharap Nayaka hanya bercanda. Namun ekspresi Nayaka tidak berubah. Nayaka menambahkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan terasa runtuh. Kau bahkan tidak pantas berada di sini. Beberapa orang menutup mulut. Ada yang menatap lantai. Ada yang menggeleng pelan. Raga menarik tangannya perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk sebentar. Menarik napas yang terasa semakin berat. Senyum kecil yang tadi ada di wajahnya lenyap begitu saja. Tanpa menunggu diperintah, Raga mundur perlahan. Ia tidak ingin menciptakan masalah. Ia hanya ingin pergi dari kerumunan itu sebelum dadanya terasa lebih sakit. Seorang karyawan mencoba menghampirinya. Tetapi Raga hanya menggeleng pelan. Tidak apa, katanya sangat pelan. Ia berjalan menuju lorong samping yang jauh dari kerumunan. Tidak ada karpet merah. Tidak ada lampu terang. Tidak ada tatapan kagum. Hanya lorong sempit dengan suara mesin pendingin ruangan di langit-langit. Sambil berjalan, Raga menggenggam kunci gudang yang berada di saku celananya. Metal dingin itu menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata di tangannya. Sebelum berbelok, ia menatap sebentar ke arah lobi yang masih penuh orang. Nayaka sudah melanjutkan sesi salam perkenalan seperti tidak terjadi apa-apa. Raga menghela napas, lalu melangkah pergi. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang tidak pecah, tetapi retak kecil. Retak itu tidak terdengar oleh siapapun. Namun sebulan dari hari itu, retakan kecil itu akan menjadi pintu besar yang mengubah segalanya. Dan hari itu, semua berawal dari satu tangan yang ditolak. Setelah meninggalkan lobi yang penuh dengan suara tepuk tangan palsu dan salam formal yang hambar, Raga berjalan menyusuri lorong panjang menuju area gudang. Lorong itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan lobi tadi. Lampu-lampu di atas kepalanya berkedip pelan, dan dinding kacanya memantulkan bayangan Raga yang terlihat lebih lelah dari biasanya. Bukan karena pekerjaannya, bukan karena fisiknya, tetapi karena kata-kata yang baru saja ia terima. Kata-kata itu terdengar lagi dalam ingatannya. Kau tidak pantas berada di sini. Ia menarik napas pelan, berusaha agar dadanya tidak terasa sesak. Ia mencoba berjalan lebih lambat agar pikirannya dapat kembali tenang. Namun setiap langkah justru mengingatkannya pada tatapan semua orang tadi. Terutama tatapan yang memandang dirinya seolah tidak layak berada di tempat yang sama. Saat ia memutar kenop pintu ruang gudang, aroma khas mesin dan debu besi menyambutnya. Ruangan itu luas, dipenuhi rak-rak tinggi berisi peralatan, kartu stok, dan mesin cadangan. Cahaya lampunya sedikit redup, tetapi cukup nyaman bagi mata seseorang yang terbiasa bekerja tanpa perhatian siapapun. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja kecil dengan komputer tua. Monitor tabung itu sudah agak menguning di bagian sampingnya, namun tetap menjadi alat kerjanya yang paling ia percaya. Raga meletakkan kunci gudang di meja, menarik kursi besi, dan duduk perlahan. Ia menunduk, menatap kedua tangannya sendiri. Telapak tangan yang tadi ia ulurkan dengan niat baik. Tadi, tangan itu ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi juga dianggap hina. Senyum pahit muncul, tidak bertahan lama, lalu hilang lagi. Raga mengangkat wajah. Di dinding gudang, ada sebuah foto kecil yang ia tempel sejak dulu. Foto seorang wanita berhijab lembut dan seorang anak kecil berambut ikal. Istri dan anaknya. Wajah mereka tersenyum. Senyum yang membuat hati Raga terasa hangat meski ruangan itu dingin. Maaf, gumamnya pelan. Seperti sedang berbicara pada dua sosok di dalam foto itu. Seharusnya aku tidak membiarkan kata orang menyakitiku. Kalian pasti akan tertawa melihat aku seperti tadi. Ia menatap foto itu lebih lama, seolah sedang menenangkan dirinya lewat tatapan dua orang yang pernah menjadi dunia baginya. Ada rasa rindu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata.
Rindu yang tidak pernah hilang meski waktu sudah berjalan lama. Raga mengusap wajahnya. Ia mengalihkan pandangan ke layar komputer. Mungkin dengan bekerja, pikirannya bisa sedikit teralih. Ia menekan tombol kecil di bagian kanan monitor. Mesin tua itu berbunyi pelan. Kipasnya berputar dengan suara serak. Di layar muncul deretan kode dan peta jaringan internal perusahaan. Tidak ada yang menyuruhnya untuk melakukan ini. Tidak ada yang memerintahkan pengecekan. Ia melakukannya karena ia tahu ada sesuatu yang tidak benar dalam sistem perusahaan ini sejak beberapa minggu lalu. Ia mengetik pelan, membuka file log yang tersimpan rapi. Beberapa data muncul. Ada percobaan masuk ke sistem pusat yang terjadi pukul 2 dini hari. Ada percobaan mengakses folder rahasia yang hanya boleh dibuka oleh direktur lama. Ada anomali kecil yang tampak sepele bagi orang biasa, tetapi tidak sepele bagi seseorang yang sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya merancang sistem seperti ini. Ini aneh, gumamnya pelan. Ia mendekatkan wajahnya ke layar, memeriksa baris demi baris dengan ketelitian seorang ahli yang sudah terbiasa membaca pola tersembunyi. Jemarinya bergerak ringan, sesekali berhenti ketika menemukan anomali baru. Ada jejak yang sama. Jejak yang muncul 3 kali dalam 1 minggu. Jejak yang berusaha menyelinap ke dalam sistem manajemen kontrak. Raga menghela napas panjang. Siapapun pelakunya, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ia mengetuk meja pelan, berpikir, apakah ia harus melapor sekarang? Atau menunggu sampai ia yakin? Jika ia melapor sekarang, besar kemungkinan laporannya akan tidak dipercaya. Terutama setelah insiden di lobi tadi. Jika ia diam, sistem mungkin akan semakin rapuh, hingga suatu saat tidak bisa ditutup lagi kebocorannya. Ia berpikir lama, sangat lama, hingga akhirnya ia memutuskan sesuatu. Ia tidak akan melapor sekarang. Ia akan memantau dulu. Menunggu sampai data cukup kuat untuk benar-benar dipercaya. Meski begitu, ada firasat buruk yang menggelitik dadanya. Firasat bahwa hari ketika sistem ini benar-benar diserang, hanya tinggal menunggu waktu. Di lantai atas, di ruangan besar dengan dinding kaca besar yang menghadap jalan utama, Nayaka berdiri sambil mengamati kota dari balik jendela. Ruangannya luas, rapi, dan masih baru. Aroma furnitur kayu mahal memenuhi udara. Ia melepaskan dasinya sedikit, menarik napas, dan mengingat kembali sesi perkenalan tadi. Bagi dirinya, semua berjalan sesuai rencana. Semua pegawai terlihat patuh. Semua tunduk pada aturan ketatnya. Semua berjalan seperti ia inginkan. Namun, ada satu kejadian yang membuat kepalanya tetap terasa panas. Teknisi gudang itu. Pria bernama Raga. Pria dengan pakaian lusuh itu. Pria yang berani maju tanpa peduli penampilannya. Nayaka mengetuk meja dengan jarinya. Tidak pantas, gumamnya pelan. Perusahaan ini harus bersih dari orang yang merusak citra. Ia memanggil kepala HR melalui intercom. Beberapa detik kemudian, kepala HR muncul dengan wajah cemas. Ya, Pak Nayaka, ada yang bisa saya bantu? Nayaka menatapnya sebentar sebelum berkata, ada satu orang yang harus diperhatikan. Namanya Raga, teknisi gudang. Kepala HR menelan ludah sebelum menjawab. Baik, Pak, apa? Apa Bapak ingin kami memberi peringatan? Nayaka tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan, bersandar di kursi empuknya. Perhatikan dulu. Jika ia membuat kesalahan sedikit saja, laporkan ke saya. Kepala HR mengangguk cepat. Siap, Pak. Setelah kepala HR pergi, Nayaka kembali menatap kota dari balik jendela. Dalam hatinya, ia merasa sedang menjalankan tugas penting untuk menertibkan orang-orang yang tidak layak berada di gedung itu. Ia tidak tahu, pemikiran itu akan menjadi awal dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, suasana di area gudang jauh berbeda. Tidak ada dinding kaca. Tidak ada kursi empuk. Tidak ada pemandangan kota. Hanya ruangan penuh rak besi dan kotak-kotak barang cadangan. Raga masih duduk di depan komputer tua. Matanya tidak lepas dari layar. Tiba-tiba, notifikasi kecil muncul di pojok kanan layar.
Notifikasi yang menunjukkan adanya percobaan masuk baru. Lebih rumit, lebih halus, lebih berbahaya. Lagi, bisiknya. Ia mengetik cepat, berusaha menyaring informasi tanpa membuat kegaduhan di sistem. Namun semakin ia memeriksa, semakin jelas satu hal. Seseorang sedang mencoba membongkar sistem keamanan perusahaan. Dan orang itu bukan orang sembarangan. Raga menutup mata sebentar. Ia bersandar ke kursinya, menatap langit-langit gudang yang kusam. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia harus bersiap. Karena retakan kecil yang ia lihat hari ini, bisa berubah menjadi keretakan besar dalam waktu dekat. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan tahu bahwa tangan yang ditolak hari ini akan menjadi tangan yang menentukan apakah perusahaan ini jatuh atau tetap berdiri. Namun belum ada yang tahu. Belum ada yang curiga. Belum ada yang sadar. Hanya Raga yang tahu bahwa badai besar sedang bergerak pelan menuju perusahaan itu. Dan ia akan ada di tengah badai itu. Sendirian. Hari-hari setelah insiden di lobi berjalan seperti biasa di permukaan. Para karyawan bangun pagi, berangkat kerja, dan kembali ke kantor dengan rutinitas yang sudah menempel di hidup mereka seperti nafas yang tidak disadari. Namun, di bawah rutinitas itu, ada perubahan kecil yang tidak terasa di awal, tetapi pelan-pelan menciptakan gelombang halus di dalam perusahaan. Salah satu gelombang itu berasal dari pria yang saat ini sedang berjalan menyusuri lorong lantai 4 dengan langkah cepat, membawa map berisi laporan. Namanya Bagus, supervisor operasional. Ia baru saja menerima memo dari kepala HR berisi 2 kata singkat. Amati Raga. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada alasan. Tidak ada keterangan. Bagus tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia cukup paham satu hal. Jika memo itu berasal dari atasan, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ia tiba di ruangan operasional, meletakkan map, lalu duduk sambil memeluk kedua lengannya sendiri. Kenapa harus Raga? Bisiknya. Ia tidak terlalu dekat dengan Raga. Tetapi ia tahu betul bahwa teknisi itu adalah salah satu orang yang paling jarang membuat masalah. Raga selalu datang tepat waktu, bekerja tanpa ribut, tidak pernah mengeluh, dan sering menyelesaikan masalah yang orang lain bahkan tidak tahu terjadi. Namun, Bagus menelan rasa tidak enak itu. Perintah tetap perintah. Sementara itu, di ruangannya yang luas, Nayaka sedang memeriksa laporan-laporan karyawan baru. Tangannya bergerak cepat membalik halaman, namun pikirannya tidak benar-benar ada di laporan itu. Ada satu wajah yang terus terlintas di pikirannya. Wajah seorang teknisi lusuh dengan senyum kecil yang terlihat canggung. Raga. Tanpa ia sadari, insiden kecil yang terjadi di lobi terus menempel dalam pikirannya. Bukan karena rasa bersalah, tetapi karena rasa tidak suka yang semakin tumbuh. Baginya, Raga adalah contoh nyata seseorang yang tidak menjaga citra perusahaan. Seseorang yang harus disingkirkan. Ia mengambil ponsel, membuka pesan dari kepala HR, lalu membacanya lagi. Sudah kami amati, Pak, tidak ada kesalahan besar. Hanya terlambat 5 menit untuk masuk gudang pagi tadi. Nayaka memejamkan mata sebentar, menahan rasa kesal. 5 menit pun tetap terlambat, gumamnya. Lalu ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap lalu lintas kota yang sibuk. Jauh di bawah sana, orang-orang berjalan dengan seragam berbeda, membawa tas, berlari di zebra cross, atau menunggu di halte bus. Semua orang melakukan hal yang sama setiap hari, tetapi di dalam gedung ini, pergerakan satu orang bisa menentukan banyak hal. Dan satu orang itu, menurutnya, adalah masalah. Nayaka mengambil keputusan. Aku harus temukan alasan jelas untuk menyingkirkannya. Ia tidak tahu bahwa di lantai bawah, seseorang sedang bekerja untuk menyelamatkan perusahaan dari sesuatu yang jauh lebih serius daripada penampilan seorang pegawai gudang. Di ruang gudang, suara mesin pendingin ruangan bercampur dengan suara klik dari keyboard komputer tua. Raga masih memeriksa peta jaringan perusahaan. Matanya fokus pada perubahan kecil yang terjadi sejak pagi. Ada aktivitas yang tidak wajar. Kecil. Terlihat seperti hal sepele. Tetapi rutin.
Dan itu lebih berbahaya dibandingkan serangan besar yang mencolok. Serangan yang kecil, rutin, dan rapi biasanya dilakukan oleh orang yang tahu betul apa yang sedang ia lakukan. Siapapun ini, Raga berbisik pelan. Dia bukan pemula. Ia mengetik cepat, membuka file catatan lama yang ia buat diam-diam. Tidak ada yang tahu bahwa ia masih memantau sistem perusahaan sejak beberapa minggu lalu. Bahkan Bagus pun tidak tahu betapa seringnya Raga menyelamatkan sistem dari kerusakan kecil tanpa memberitahu. Raga tidak ingin dihargai. Ia hanya ingin perusahaan tetap berjalan baik. Ia ingin bekerja tenang. Ia ingin menjalani sisa hidupnya dengan damai. Tetapi firasat buruk itu tidak hilang. Ia menyandarkan tubuhnya pada kursi, menatap lampu yang menggantung di atasnya. Lampu itu tidak terlalu terang, tetapi cukup untuk menerangi meja kecil yang penuh kabel dan peralatan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari Bagus. Ga, nanti jam 4 sore atasan minta laporan kondisi panel listrik dan sistem cadangan. Kamu bisa buatkan? Raga mengetik balasan cepat. Bisa. Saya antar langsung nanti. Ia menutup ponsel dan kembali menatap layar komputer. Namun belum sempat ia menyentuh keyboard lagi, notifikasi kecil muncul di pojok bawah layar. Notifikasi yang sama. Anomali yang sama. Tetapi kali ini lebih berani. Lebih agresif. Lebih mendekati pusat data. Raga menatap layar tanpa bergerak. Matanya tidak berkedip selama beberapa detik. Kemudian ia mengetik lebih cepat. Lebih cepat. Jauh lebih cepat. Ia membuka jendela terminal besar. Kode-kode panjang muncul, berganti setiap detik. Situasi yang awalnya hanya membuatnya curiga, kini berubah menjadi ancaman nyata. Ini bukan percobaan biasa, gumamnya. Ada yang sedang menunggu waktu tepat. Ia menutup semua jendela program, kemudian mematikan komputer. Ia tidak ingin membuka jejaknya di layar yang bisa saja dilihat orang lain. Ia ingin semua tetap diam, tetap tidak terlihat, tetap menjadi rahasia sementara. Ketika ia bangkit dari kursi, ia merasakan bulu kuduknya berdiri pelan. Seperti ada sesuatu yang mengikuti gerakannya. Seperti ada sesuatu yang berjalan di sisi lain jaringan perusahaan. Bukan suara, bukan bayangan, tetapi pola. Dan pola tidak pernah berbohong. Sore itu, ketika jam kerja hampir selesai, ruangan operasional di lantai 4 menjadi lebih tenang. Banyak karyawan yang sudah bersiap pulang, merapikan meja, atau mematikan komputer mereka. Bagus duduk di mejanya sambil memandangi pintu. Ia menunggu laporan dari Raga. Ia menunggu dengan perasaan tidak enak yang sejak siang menempel di dadanya. Pukul 4:02, pintu ruangan terbuka. Raga masuk membawa map coklat berisi laporan panel listrik dan sistem cadangan. Ini, Gus, ucapnya pelan. Sudah lengkap. Ada beberapa catatan kecil yang perlu disampaikan ke bagian teknis utama. Bagus menerimanya. Terima kasih, Ga. Raga tersenyum tipis. Hanya tugas saya. Saat ia berbalik hendak keluar, Bagus tiba-tiba memanggil. Ga. Raga menoleh. Ada apa? Bagus ragu sejenak. Ia menatap wajah Raga, menatap kemejanya yang sederhana, menatap mata tenangnya. Ga, kamu baik-baik saja? Pertanyaan itu sederhana, tapi suasananya berat. Raga mengangguk pelan, meski senyumnya tampak lebih lelah dibanding biasanya. Tak apa, Gus. Aku terbiasa. Ia menatap jam di dinding. Aku pulang duluan. Ada yang ingin kuperiksa di rumah. Bagus mengangguk tanpa menanyakan apapun. Ia hanya melihat Raga berjalan pergi, hingga bayangannya hilang di balik pintu. Namun di dalam hatinya, muncul firasat buruk. Firasat bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Firasat yang muncul tanpa alasan jelas, tetapi kuat. Saat malam datang, gedung kantor mulai sepi. Lampu-lampu di beberapa lantai dimatikan, meninggalkan hanya cahaya dari ruangan keamanan dan ruang server yang masih bekerja. Di lantai 2, tempat gudang berada, cahaya redup masih tersisa karena lampu otomatis belum mati.
Komputer yang tadi digunakan Raga menyimpan panas yang belum hilang. Komputer yang tadi digunakan Raga menyimpan panas yang belum hilang. Mesin pendingin ruangan masih bersuara pelan. Tapi tiba-tiba, satu lampu kecil berkedip. Lampu notifikasi. Lampu merah. Lampu itu menyala. Kemudian mati. Kemudian menyala lagi. Seperti sinyal kecil yang dikirim dari kejauhan. Seperti panggilan pelan dari sesuatu yang sedang mengintai. Tidak ada manusia yang melihatnya malam itu. Tidak ada manusia yang mendengar suara halus yang datang dari dalam sistem. Tetapi jika ada yang benar-benar memperhatikan, mereka akan tahu satu hal. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika ancaman untuk perusahaan mulai bergerak lebih dekat. Hari ketika retakan kecil mulai melebar. Hari ketika waktu mulai menghitung mundur menuju kehancuran. Dan hanya satu orang di seluruh perusahaan yang mampu menghentikan itu. Seseorang yang tadi siang ditolak bersalaman. Seseorang yang dianggap tidak pantas. Seseorang bernama Raga. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Tidak tahu kapan badai itu akan tiba. Namun ia bisa merasakannya dalam hatinya. Badai itu sudah dekat. Dan ia akan berada tepat di pusatnya. Malam itu, gedung perusahaan bertahan dalam kesunyian panjang. Lampu-lampu hanya menyala di beberapa titik tertentu, membuat lorong terlihat seperti garis-garis terang yang berdiri di atas kegelapan. Angin malam bertiup dari sela-sela kaca jendela yang tidak benar-benar tertutup rapat. Aroma debu tipis bercampur dengan dinginnya pendingin ruangan menciptakan suasana sesuai dengan gedung yang bekerja 24 jam, tanpa jeda, tanpa suara manusia. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun di lantai atas. Lampu kecil di komputer ruang gudang yang tadi menyala merah. Menyala lagi. Satu kali. Mati. Satu kali lagi. Hidup. Mati. Seakan sedang memberi kode yang hanya bisa ditangkap oleh mata yang paham pola. Namun di ruangan itu kini tidak ada Raga. Hanya mesin, kabel, dan kesunyian. Karena itu, tanda bahaya itu tidak pernah sampai ke telinga siapapun. Tidak malam itu. Tidak esok pagi. Tidak hingga sesuatu mulai benar-benar salah. Pagi berikutnya dimulai dengan suasana berbeda bagi Raga. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm. Bukan karena suara mobil di jalan. Tetapi karena mimpi yang membuat dadanya berat. Mimpi tentang keluarganya. Ia duduk di tepi kasur kecil di rumah kontrakannya. Dinding rumahnya retak tipis, catnya mengelupas, tetapi tempat itu terasa hangat. Tempat sederhana yang ia pilih untuk menenangkan diri setelah masa lalu menghancurkannya. Tempat yang menyimpan kenangan yang sulit hilang, sekaligus tempat yang membuatnya merasa tetap manusia. Di dinding kamar, masih tergantung foto kecil istri dan anaknya. Istri yang selalu menasehati dirinya untuk tetap tegar. Anak kecil yang suaranya selalu ia rindukan. Dua orang yang telah kembali ke sisi Allah jauh sebelum waktunya. Raga menatap foto itu sambil memegang bingkainya. Matanya sedikit memerah. Saya masih di sini, gumamnya pelan. Aku masih mencoba, meski jalanku semakin berat. Ia menunduk, membiarkan hatinya yang lelah beristirahat sejenak dalam hening. Lalu ia menarik napas panjang, bangkit, dan bersiap berangkat kerja. Saat keluar rumah, udara pagi menyambut dengan dingin yang menusuk tangan. Namun langit biru cerah sedikit memberi ketenangan. Ia berjalan menuju halte kecil untuk naik bus kota. Di halte, beberapa orang berdiri dengan ponsel di tangan, menatap layar, atau menunggu dengan wajah setengah mengantuk. Raga berdiri paling pinggir, menjaga jarak agar tidak mengganggu siapapun. Orang-orang jarang memperhatikan dirinya. Bukan karena ia ingin menghindar, tetapi karena ia tahu kebanyakan orang menilai dari penampilan. Sama seperti tembok kaca di perusahaan itu. Semua terlihat dari luar. Tidak ada yang peduli apa yang ada di dalam. Ketika ia tiba di kantor, suasana sudah ramai. Karyawan bercakap-cakap, beberapa membawa kopi, beberapa sibuk menyimpan barang. Namun ada satu hal yang langsung ia rasakan. Orang-orang kini lebih sering menatapnya diam-diam. Tidak seperti dulu. Ada jarak baru yang terasa lebih lebar. Sebagian tatapan berisi rasa kasihan.
Sebagian lagi mengandung rasa tidak enak. Ada yang menunduk ketika ia lewat, seolah merasa bersalah entah untuk apa. Ada yang justru memalingkan wajah, takut dianggap peduli. Raga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan ke pintu gudang membawa tas kecil berisi buku catatan. Namun ketika ia hendak membuka pintu, suara langkah cepat menghampiri. "Ga!" panggil seseorang. Raga menoleh. Bagus berdiri dengan wajah cemas. "Sebentar, Ga. Aku harus bicara." Raga mengangguk. "HM, ada apa?" Bagus menarik napas panjang. "Kemarin kepala HR mengawasi kamu bukan karena kamu salah, tapi karena ada permintaan langsung dari atasan." Raga diam. Ia menunggu tanpa ekspresi. Bagus melanjutkan. "Nayaka, dia minta kami memperhatikan kamu lebih ketat. Katanya, penampilanmu tidak menunjukkan standar perusahaan." Kalimat itu membuat dada Raga sedikit menegang. Tidak kaget, tidak marah. Hanya menambah berat yang selama ini ia pikul sendiri. "Tidak apa," jawabnya pelan. "Saya sudah biasa." Bagus menggeleng cepat. "Tidak, Ga. Kamu tidak seharusnya diperlakukan begitu. Kamu pegawai lama. Kamu bekerja paling benar. Kamu selalu tulus bantu kami." Raga tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip luka daripada bahagia. Tidak semua orang melihat dari sisi itu, Gus. Ada orang yang hanya melihat kulit luar. Hanya itu. Bagus menunduk. Ia paham maksudnya. Namun sebelum pembicaraan itu selesai, ponsel Bagus berbunyi keras. Ia membuka pesan yang masuk. Lalu wajahnya berubah tegang. "Ga, kamu harus tahu ini." "Apa?" "Lihat sendiri." Bagus memperlihatkan layar ponsel. Sebuah pesan email dari Direktur Operasional. Semua divisi diminta meningkatkan keamanan data. Terdapat aktivitas mencurigakan di sistem pusat sejak 3 minggu terakhir. Raga membeku. Aktivitas mencurigakan? Mereka sudah menyadarinya. Bagus mengangguk. "Ya, tapi mereka belum tahu siapa pelakunya. Dan mereka menganggap penyebabnya mungkin dari kesalahan teknis di gudang." Raga langsung sadar arah pembicaraan itu. "Kesalahan, gudang," ulangnya perlahan. Bagus menatapnya dengan wajah menyesal. "Saya kira mereka akan mencari kambing hitam. Dan kamu, Ga, mereka melihat kamu sebagai titik lemah di perusahaan." Raga menghela napas. Bukan napas lelah biasa, tetapi napas seseorang yang menyadari bahwa ia sedang berada semakin dekat ke jurang yang ia tidak buat. Ia memandang Bagus dan berkata pelan, "Aku tahu, Gus. Aku tahu sejak awal." Bagus ingin protes, namun Raga sudah menepuk bahunya ringan. "Tidak apa. Aku bisa jaga diri." Ia berjalan masuk ke gudang, menutup pintu pelan. Di balik pintu itu, ia kembali menatap komputer tua yang sudah menunggu dengan layar yang memantulkan warna kebiruan. Komputer itu seakan memanggil namanya. Seakan berkata bahwa masalah ini belum selesai. Seakan berkata bahwa dia harus bergerak cepat. Karena ancaman itu tidak lagi bersembunyi. Ancaman itu sedang berjalan menuju pusat sistem. Dan bisa meledak kapan saja. Di lantai 10, ruangan Nayaka dipenuhi cahaya matahari pagi yang masuk dari balik jendela besar. Ia sedang memeriksa laporan kontrak internasional. Tangannya sibuk membuka halaman satu persatu, tetapi pikirannya justru memikirkan hal lain. Ia memikirkan laporan keamanan data yang baru ia dapatkan dari Direktur Operasional. Ada aktivitas mencurigakan. Ada pola aneh. Ada tanda bahwa sistem telah disusupi dari luar. Namun masalah utama bagi dirinya bukan ancaman sibernya. Masalah utama baginya adalah siapa yang akan ia salahkan. Ia menggeser kursinya, menatap catatan di mejanya. Beberapa nama sudah ia coret. Beberapa masih ia lingkari. Namun ada satu nama yang tidak ia coret sama sekali. Nama itu tertulis jelas dalam huruf besar. Raga. Bukan karena bukti. Bukan karena kesalahan. Tetapi karena insiden di lobi telah menanam rasa tidak suka yang semakin mengakar. Pria itu
Benar-benar mengganggu citra perusahaan, gumamnya. Ia mengetuk meja dengan ujung jarinya, berusaha memikirkan cara untuk menjatuhkan seseorang tanpa menimbulkan masalah baru. Tidak ada yang tahu bahwa saat Nayaka sibuk mencari kambing hitam, ancaman yang sebenarnya sedang mendekat dari arah yang tidak ada satupun orang prediksi. Ancaman yang akan mengguncang seluruh fondasi perusahaan. Ancaman yang perlahan bergerak menuju titik pusat. Dan hanya satu orang di gedung itu yang tahu cara memeranginya. Seseorang yang saat ini sedang duduk di gudang, menatap layar komputer tanpa seorang pun tahu bahwa ia adalah satu-satunya perisai yang dimiliki perusahaan itu. Raga, pria yang dipandang rendah, pria yang ditolak tangannya, pria yang dianggap tidak pantas. Padahal, tanpa ia sadari, ia adalah orang yang paling dibutuhkan perusahaan. Dan waktu untuk mengetahui itu semakin dekat. Pagi itu, di luar gedung kantor, hujan turun pelan. Bukan hujan deras yang memaksa orang berlari, tetapi hujan kecil yang membuat kaca jendela dipenuhi bintik tipis. Di trotoar depan kantor, karyawan berjalan cepat sambil memayungi diri dengan tangan atau tas. Suasana tampak sibuk, namun ada sesuatu yang berbeda di hari itu. Dari kejauhan, seperti ada rasa gelisah yang merayap tanpa suara. Di dalam gedung, karyawan yang datang lebih awal merasa suasana tidak serileks biasanya. Resepsionis yang bertugas pagi itu terlihat memandang layar komputernya dengan dahi berkerut. Dua karyawan IT yang jarang muncul di pagi hari tiba-tiba berlari menuju ruang server di lantai 3 tanpa menjelaskan apapun. Mereka hanya berkata singkat, "Sistem agak aneh pagi ini." Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Tidak ada yang menanyakan. Namun ruangan itu terasa memiliki detik yang berbeda dari biasanya. Di gudang, Raga sudah duduk di depan komputer tua sebelum jam kerja resmi dimulai. Ia menatap layar monitor dengan mata serius. Ada halaman penuh kode yang mulai berubah setiap detik. Notifikasi kecil muncul bergantian. Bukan notifikasi berbahaya, tetapi notifikasi perubahan pola. Dan bagi seseorang seperti Raga, perubahan sekecil itu sudah cukup untuk membuat tubuhnya menegang. Ini makin dekat, gumamnya. Ia membuka folder catatan pribadinya lagi. Di dalamnya terdapat garis waktu percobaan masuk ke sistem pusat. Tanggal, jam, pola serangan, dan jalur akses. Semua ia catat dengan rapi seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun hidup dengan pola pikir detektif. Dan pagi itu, kalimat kecil muncul di layar. Percobaan masuk ke pusat data. Tingkat 1. Raga menarik napas pendek. Tidak terkejut. Tidak panik. Tetapi waspada. Level 1. Berarti mereka sedang mengetes kekuatan tembok luar. Ia mengetik cepat. Membuka jendela firewall kedua yang ia buat sendiri beberapa waktu lalu. Firewall itu tidak diketahui siapapun. Bahkan tidak diketahui oleh sistem resmi perusahaan. Ia membuatnya diam-diam saat pertama kali mendeteksi tanda-tanda aneh di sistem. Firewall itu tidak bertugas menghentikan. Firewall itu bertugas merekam. Dan rekaman itu sangat jelas. Titik-titik kecil di peta jaringan mulai bergerak. Bukan seperti virus, bukan seperti kerusakan sistem biasa, tetapi seperti seseorang yang sedang mencoba membuka pintu dari luar, perlahan dan sabar. Raga memiringkan kepala sedikit, membaca alamat pengirim. Pola ini sama seperti 3 minggu lalu. Ia menelan ludah, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu seseorang di balik serangan ini bukan orang yang bermain-main. Mereka tahu kelemahan perusahaan. Mereka tahu titik rawan. Mereka tahu waktu terbaik untuk menyerang. Semua ini seperti seseorang yang pernah melihat isi rumah dari dalam. Sementara itu, di lantai 6, ruangan rapat besar sudah dipenuhi beberapa petinggi perusahaan. Direktur operasional, direktur pemasaran, kepala HR, dan beberapa supervisor telah duduk sambil menunggu kehadiran Nayaka. Suasana rapat itu tegang. Tidak ada suara canda, tidak ada senyum. Mata mereka tertuju pada layar besar yang menampilkan grafik data perusahaan. Grafik itu menurun sedikit di bagian akhir. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat para petinggi mengerutkan kening. Ketika pintu terbuka,
Semua segera berdiri. Selamat pagi, Pak Nayaka. Nayaka masuk dengan wajah datar. Ia duduk langsung, menutup pintu rapat dengan sinyal tangan, lalu menatap layar. Apa ini? Tanyanya pendek. Direktur operasional berdiri, memperlihatkan pointer laser pada grafik. Pagi ini ada fluktuasi kecil pada sistem pusat. Beberapa file menjadi berat dibuka. Ada indikasi bahwa ada upaya respons sistem yang tidak biasa. Nayaka mengangkat alis. Artinya, ada kemungkinan sistem kita sedang diintip dari luar. Ruangan menjadi diam. Setelah 2 detik, Nayaka bicara lagi. Siapa pelakunya? Direktur operasional menggeleng. Kami belum tahu, Pak, tapi tim IT sedang. Percepat, potong Nayaka. Jika sistem ini dibobol, kita bisa kehilangan kontrak besar bulan ini. Kepala HR menambahkan, dengan nada hati-hati. Dan, jika media mengetahuinya, citra perusahaan akan hancur. Kata, citra, membuat mata Nayaka menyipit sedikit. Itu adalah kata yang paling ia jaga. Kesempurnaan. Kemapanan. Ia mengetuk meja dengan jari, lalu berkata pelan namun tegas. Temukan akar masalahnya. Jika ada kesalahan di gudang atau dari pegawai bagian bawah, laporkan langsung pada saya. Kepala HR mengangguk cepat. Ia tahu arah pikiran Nayaka. Nayaka selalu mencari titik lemah. Dan di mata CEO baru itu, titik lemah itu bernama Raga. Di gudang, Raga sedang memperbesar tampilan firewall-nya. Titik merah kecil bergerak lebih cepat. Selama bertahun-tahun menjadi ahli keamanan, Raga paham betul bahwa serangan yang berulang dalam pola sama biasanya memiliki tujuan jelas. Bukan iseng, bukan sekadar latihan, bukan gangguan acak, tetapi persiapan besar. Ia menekan tombol Enter, membuka lapisan kedua peta jaringan yang hanya bisa dibaca orang dengan kemampuan khusus. Lapisan itu menunjukkan alur arus data. Dan pagi itu, arus data perusahaan seperti ombak yang bergerak tak teratur. Ini baru permulaan. Ia menutup map, bangkit, dan berjalan ke rak peralatan. Tangannya menyentuh panel listrik cadangan yang ia periksa sehari sebelumnya. Panel itu masih stabil. Tidak ada yang rusak. Namun ia tahu serangan siber tidak menyerang panel. Serangan itu masuk dari dalam sistem. Panel ini hanya bagian dari pertahanan fisik. Namun ia melakukan satu hal yang tidak pernah dilakukan teknisi gudang manapun. Ia membuka panel kecil di belakang rak. Panel yang tidak diketahui siapapun kecuali dirinya. Di dalam panel itu, terdapat kotak besi tua yang sudah ia modifikasi sejak lama. Kotak itu berisi alat kecil. Alat yang terhubung langsung ke jaringan pusat. Namun secara manual, bukan otomatis. Ia menyentuh kotak besi itu dengan hati-hati, seperti menyentuh barang berharga. Kalau ini jebol, perusahaan tidak punya tameng lagi. Hanya Raga yang tahu kotak itu adalah firewall manual yang ia buat ketika pertama kali memeriksa sistem lama perusahaan setelah tragedi yang menimpanya bertahun-tahun lalu. Kotak itu seperti pintu kedua yang hanya ia tahu cara membukanya. Dan jika serangan besar itu datang, kotak itu adalah satu-satunya harapan untuk menghentikan kehancuran total. Saat Raga menutup panel, pintu gudang tiba-tiba terbuka. Kepala HR berdiri di pintu bersama 2 orang staf. Wajahnya datar, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang membuat ruangan terasa lebih dingin. Raga, panggilnya. Raga menoleh. Ya, Pak. Kepala HR melipat tangan. Saya mendapat laporan bahwa ada kejanggalan pada sistem perusahaan. Atasan meminta saya memastikan tidak ada kesalahan teknis, terutama dari bagian gudang. Raga menatapnya tanpa emosi. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Silakan cek apapun yang Bapak perlukan, ucapnya tenang. Kepala HR masuk dan berjalan ke arah komputer tua itu. Ia mengetuk layarnya sedikit. Ini komputer yang kamu pakai setiap hari? Raga mengangguk. Data apa saja yang kamu akses? Sesuai tugas teknisi, Pak. Pengecekan panel cadangan dan log peralatan. Kepala HR melirik stafnya.
Staf itu mencatat sesuatu di papan kecil. Baik, Kepala HR berkata lagi. Jika ada yang mencurigakan, saya akan tanya kamu. Ia berkata begitu sambil memberikan tatapan panjang. Tatapan yang mengandung prasangka. Tatapan yang seakan ingin menemukan kesalahan sekecil mungkin. Setelah mereka keluar, gudang kembali sunyi. Raga berdiri diam. Ia menatap komputer yang kini mati. Lalu menatap panel rahasia itu. Dalam hatinya, ia tahu, waktu yang ia tunggu selama berminggu-minggu akan datang sebentar lagi. Dan ketika hari itu tiba, semua orang akan melihat kebenaran. Semua orang akan melihat siapa yang sebenarnya menjaga perusahaan ini. Dan yang terpenting, siapa yang sebenarnya menjadi ancamannya. Namun tidak ada yang tahu bahwa badai itu sudah bergerak semakin cepat. Dan Raga tidak punya pilihan selain menahannya sendiri. Hari berikutnya, suasana kantor berubah lebih tegang dibanding sebelumnya. Ada desas-desus yang beredar cepat melalui bisik-bisik di pantry, lorong, bahkan lift. Tidak ada yang tahu sumbernya, tetapi kabarnya menyebar dengan kecepatan yang sulit dihentikan. Sistem perusahaan sempat error semalam. Katanya ada akses asing yang hampir tembus. Ada yang bilang masalahnya dari gudang. Teknisi itu, siapa namanya? Raga, ya. Nama itu mulai muncul lebih sering dari biasanya. Tidak dengan cara baik, tidak dengan cara adil. Sementara itu, di ruangannya yang mewah, Nayaka berdiri di depan jendela besar, tangan terlipat di dada. Tubuhnya tegang, matanya tajam, dan pikirannya berkecamuk seperti badai. Ia baru saja menerima laporan dari Direktur Operasional tentang serangan jaringan yang semakin rumit. Ia mengusap dagunya pelan, lalu berjalan bolak-balik di ruangan. Seseorang di dalam gedung ini membiarkan pintu sistem terbuka. Aku tahu itu, katanya pelan. Suaranya lebih terdengar seperti gumaman ketimbang kalimat jelas. Ia duduk di kursi kerjanya, menunjuk layar laptop di depannya. Sistem ini tidak mungkin bocor tanpa ada tangan dari dalam. Kata, tangan, itu membangkitkan memori singkat dari hari pertama ia bertemu Raga. Tanpa ia sadari, bayangan pegawai lusuh itu muncul dalam pikirannya. Senyum kecil Raga ketika mengulurkan tangan terlihat lagi dengan jelas. Dan tatapan jijiknya sendiri kembali muncul. Semakin ia mengingat, semakin dadanya terasa panas. Bagi Nayaka, dunia harus rapi. Bagi Nayaka, setiap hal harus mengikuti standar yang ia buat. Dan bagi Nayaka, orang seperti Raga adalah noda yang mencoreng reputasi perusahaan. Baginya, serangan sistem ini adalah alasan yang sempurna untuk membuktikan prasangkanya. Jika benar dia titik lemahnya, maka semuanya akan jelas, gumamnya. Ia menekan tombol intercom. Suruh kepala IT ke ruangan saya. Sekarang. Di lantai 3, ruang server berdengung dengan suara mesin. Kabel-kabel tersusun rapat seperti akar pohon yang tumbuh dari bawah lantai. Lampu-lampu kecil berkedip cepat, menunjukkan aliran data yang tidak pernah berhenti. Kepala IT, pria berkacamata dengan wajah selalu cemas, sedang menatap dua layar besar yang menunjukkan jejak aktivitas sistem. Satu jalur terlihat bergerak perlahan seperti ular, memasuki data yang seharusnya tidak bisa disentuh. Ia bergumam, ini bukan serangan biasa. Pola ini terlalu bersih, terlalu rapi. Di tengah analisisnya, seorang staf masuk. Pak, CEO memanggil. Kepala IT menelan ludah. Ia tahu ini bukan kabar baik. Sementara itu, Raga duduk di gudang sambil memperhatikan peralatan yang baru selesai ia servis. Ia memeriksa baut, kabel kecil, dan soket listrik. Tangannya cekatan, namun matanya terlihat lebih letih hari itu. Tidak ada yang tahu bahwa semalam ia hanya tidur 1 jam. Sisanya ia habiskan untuk mengamati pola masuk ke sistem. Ia berusaha keras agar wajah lelah itu tidak terlihat. Karena ia tahu, sedikit saja ia terlihat tidak fokus, komentar miring akan datang lagi. Namun saat ia sedang memasang kembali tutup panel, pintu gudang diketuk cepat. Tok tok tok. Gah, buka cepat. Ini penting. Suara bagus terdengar panik.
Raga segera membuka pintu. Bagus masuk dengan napas terengah. Wajah pucat. Ga, ada masalah lebih besar. Masalah apa? Bagus melihat keluar, memastikan tidak ada yang mengikuti, lalu menutup pintu. Pagi ini, sistem perusahaan sempat drop selama 5 detik. 5 detik saja. Tapi itu sudah cukup membuat beberapa server tidak stabil. Tim IT panik. Raga mengerutkan dahi. Drop 5 detik? Itu tidak mungkin terjadi tanpa serangan besar. Betul. Tegas Bagus. Dan parahnya lagi, ada desas-desus bahwa sumber masalahnya adalah perangkat cadangan. Raga langsung sadar. Mereka sedang menuduh gudang. Dan itu berarti, dia. Siapa yang bilang begitu? Tanya Raga. Aku tidak tahu asalnya. Ga. Tapi kepala HR sekarang menuju ruang CEO membawa laporan awal. Aku takut mereka akan mencari kambing hitam. Kata, kambing hitam, menggantung berat di ruangan. Raga tidak bicara. Ia hanya duduk kembali di kursinya, memegang kepalanya sebentar. Ia menutup mata. Dalam gelap matanya, ia melihat bayangan masa lalu yang tidak pernah hilang. Ia melihat mobil ringsek. Ia melihat lampu ambulans. Ia melihat tubuh istrinya dan anaknya yang kecil. Ia menggigit bibir, menahan rasa sakit itu kembali memenuhi dadanya. Ga, suara Bagus lembut. Aku tahu kamu orang baik. Aku tahu kamu tidak pernah membuat masalah. Raga tersenyum kecil. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menyimpan ribuan cerita. Aku tidak apa-apa, Gus. Bagus geleng kepala. Tidak. Ini tidak adil. Kamu tidak bisa terus diam. Raga menatap Bagus dalam-dalam. Diam bukan berarti kalah. Jawabnya pelan. Terkadang, diam adalah cara agar aku tidak menyakiti siapapun. Kalimat itu membuat Bagus ingin menahan Raga. Ingin berkata bahwa ia tidak harus selalu kuat. Namun sebelum ia bicara lagi, ponsel Raga bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Raga membukanya. Pesan itu hanya satu kalimat pendek, tetapi cukup untuk membuat darahnya dingin. Lapisan pertama sudah dibuka. Raga berdiri langsung. Tangannya gemetar pelan. Bagus terkejut melihat perubahan mendadak itu. Ga, ada apa? Apa itu pesan ancaman? Namun Raga tidak menjawab. Ia mengambil laptop kecil dari lemari gudang. Laptop itu tidak pernah ia gunakan di kantor kecuali dalam keadaan darurat. Raga membuka laptop itu. Layar hitam muncul, diikuti deretan kode rahasia yang hanya ia pahami. Bagus mundur sedikit, merasa tidak mengerti. Ga, apa yang sedang kamu lakukan? Raga menekan beberapa tombol cepat. Ini bukan serangan biasa, Gus. Lalu, ini serangan bertahap. Pelakunya membuka sistem perlahan. Mereka menunggu titik puncak. Bagus menelan ludah. Puncak apa? Raga menatap layar. Matanya tajam dan kosong di waktu yang sama. Puncak, ketika seluruh data perusahaan berada dalam posisi paling rapuh. Bagus mulai panik. Ga, kenapa kamu tahu ini semua? Bagaimana kamu bisa membaca pola seperti itu? Raga menutup laptopnya. Karena, ini bukan pola baru bagiku. Bagus terdiam. Raga menatap temannya itu dengan wajah yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dulu, aku pernah melawan serangan yang sama. Serangan yang jauh lebih besar. Serangan yang merenggut semua yang aku miliki. Bagus terkejut. Keluargamu. Bisiknya. Raga mengangguk perlahan. Bagus menghela napas panjang. Ia baru mengerti mengapa Raga begitu sensitif terhadap perubahan sekecil apapun di sistem. Mengapa ia selalu pulang terlambat untuk memastikan semua stabil. Mengapa ia tidak pernah ingin ada data yang hilang. Ga, kamu harus lapor ini ke atas. Kamu harus bicara. Jika dibiarkan, kamu bisa disalahkan atas sesuatu yang bukan salahmu. Raga menatap panel kecil yang menyimpan firewall rahasianya. Kemudian ia berkata pelan. Belum, Gus. Belum saatnya.
Bagus ingin protes, tetapi kata-kata Raga berikutnya membuatnya terdiam. Aku harus tahu dulu siapa pelakunya. Jika aku bicara sekarang tanpa bukti, yang jatuh adalah aku. Bagus terdiam. Ia paham. Di perusahaan yang sangat memuja citra seperti tempat ini, kebenaran bukan hal pertama yang dicari. Yang dicari adalah siapa yang bisa disalahkan. Dan Raga tahu ia berada di urutan teratas daftar itu. Di lantai atas, kepala It kini berdiri di depan Nayaka. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang laptop. Pak Nayaka, ini bukti serangan jaringan yang kami temukan pagi ini. Nayaka menatap layar laptop tanpa berkedip. Temukan pelakunya. Ucapnya dingin. Sedang kami coba, Pak. Tapi pola serangannya tidak seperti pola peretas biasa. Kamu curiga siapa pelakunya? Tanya Nayaka. Kepala It ragu. Ia tidak ingin mengatakan. Tetapi tekanan di ruangan itu begitu besar. Ada celah terbuka dari bagian perangkat cadangan di lantai 2. Nayaka langsung berdiri. Itu gudang. Kepala It menelan ludah. Ya, Pak. Dan dengan itu, prasangka Nayaka menemukan pijakan. Periksa teknisi bernama Raga. Perintah Nayaka. Jika terbukti, aku akan mengurusnya sendiri. Namun mereka tidak tahu satu hal. Pelaku sebenarnya tidak ada di lantai 2. Bahkan bukan pegawai gudang. Bukan Raga. Pelaku itu ada jauh di luar gedung. Seseorang yang sedang menunggu pintu sistem terbuka sepenuhnya, agar ia bisa menghancurkan semuanya dalam satu serangan. Dan waktu itu, semakin dekat. Sangat dekat. Pagi itu datang lebih cepat daripada biasanya. Seolah seluruh kota dipaksa bangun sebelum waktunya. Langit masih abu-abu, belum benar-benar terang. Namun udara terasa tebal. Seperti ada sesuatu yang menggantung di atas gedung-gedung tinggi dan enggan turun. Di dalam kantor, lampu-lampu menyala sebelum karyawan datang. Mesin pendingin ruangan berdengung, menyaring udara yang terasa berat. Para petugas kebersihan berjalan dengan langkah terburu-buru, membersihkan lantai yang sudah bersih sejak malam. Mereka tidak tahu apa-apa, tetapi suasana berbeda itu tetap membuat dada mereka sedikit tercekat. Di ruangannya yang luas di lantai 10, Nayaka sudah datang sejak pukul 5 pagi. Ia duduk di kursinya sambil memandangi layar laptop yang menampilkan grafik merah. Garis itu menurun perlahan. Hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan teliti. Namun bagi Nayaka, setiap piksel adalah ancaman. Dan ancaman itu terus tumbuh. Ia meremas tangannya sendiri. Wajahnya tegang. Mata lelah tetapi dipaksa tetap terbuka. Kenapa sistem ini melemah terus? Gumamnya. Siapa yang membuka celahnya? Ia mengusap wajah. Lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Di bawah sana, jalanan masih kosong. Mobil-mobil baru mulai muncul. Lampunya menembus kabut tipis. Namun semua itu tidak menenangkan pikiran Nayaka. Ia baru saja menerima laporan dari kepala It. Sebuah laporan yang membuat darahnya mendidih. Gudang adalah titik terlemah. Pak, kami menemukan rute serangan yang melewati perangkat cadangan di lantai 2. Serangan semakin besar. Kami menduga ada tangan dari dalam. Tangan dari dalam. Dua kata itu bergema di kepalanya. Seolah dua kata itu menemukan sasaran yang sudah ia incar sejak lama. Raga. Pria itu terus mengganggu pikirannya. Pria itu, baginya, adalah simbol ketidaksempurnaan. Simbol kesalahan. Dan kini ia memiliki dalih untuk menjatuhkannya. Namun Nayaka tidak tahu bahwa pagi itu adalah hari ketika sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Di gudang, Raga menekan tombol power pada komputer tua itu. Komputer menyala dengan suara kipas berderit. Lalu menampilkan layar biru. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sejak semalam tidak kembali normal. Matanya merah. Ada garis kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Namun ia tetap duduk tegak. Karena pagi itu, ia merasa seperti sedang berada di tepi tebing. Satu langkah lagi, semuanya bisa runtuh. Saat layar utama muncul,
Notifikasi langsung bermunculan. Deretan kalimat merah memenuhi layar. Raga memajukan kursinya, menatap lebih dekat. Percobaan masuk ke pusat data. Tingkat 2. Aktivitas mencurigakan pada server utama. Lapisan firewall resmi. Terdeteksi kelemahan. Raga menggenggam meja. Kuku-kukunya menekan permukaan kayu tua. Ini yang aku takutkan, bisiknya. Ia membuka firewall rahasia yang ia buat. Layar berubah menjadi grafik hitam dengan titik-titik merah bergerak seperti serangga kecil. Namun pagi itu, titik-titik itu bukan hanya bergerak. Mereka mulai menyerang. Titik-titik itu menabrak dinding pertahanan. Memantul. Menabrak lagi. Memantul lagi. Kemudian, mereka mulai masuk melalui celah kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Raga mengetik cepat. Ini tidak mungkin. Lapis kedua sudah disentuh. Jika lapisan kedua sudah dibuka, berarti serangan ini bukan serangan coba-coba. Ini adalah serangan utama. Serangan yang direncanakan dengan teliti selama berminggu-minggu. Serangan yang menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu adalah pagi ini. Ia menajamkan pandangan. Deretan angka muncul. Server utama akan runtuh dalam pukul 3.55. 4 menit. 4 menit untuk menghentikan sesuatu yang bisa menghancurkan perusahaan. Raga bangkit dari kursi. Ia membuka panel rahasia di belakang rak. Di dalamnya, kotak besi kecil itu bergetar halus. Pertanda bahwa lapisan firewall manualnya sedang diserang. Ia memegang kotak itu dengan hati-hati. Seperti memegang detak jantung seseorang. Bertahanlah, katanya pelan. Jangan runtuh sekarang. Namun saat ia membuka laptop cadangan yang terhubung langsung ke kotak itu, ia membeku. Pesan muncul besar di layar. Salam. Aku kembali. Raga menelan ludah. Ia mengenali kalimat itu. Ia mengenali pola tulisan itu. Ia mengenali orang di baliknya. Tidak. Bisiknya lirih. Bukan dia. Bukan lagi. Ia menutup mata. Tetapi huruf-huruf pada layar itu seperti terbakar di kepalanya. Orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Orang yang membuatnya kehilangan semua yang ia cintai. Orang yang mengirim serangan bertahun-tahun lalu. Yang hingga kini tidak pernah tertangkap. Pelakunya sama. Orang itu kembali. Di lantai atas, Nayaka berjalan cepat menuju ruang server. Kepala It di belakangnya terengah-engah mencoba mengikuti. Pak. Jangan masuk dulu. Kami belum. Diam, kata Nayaka tegas. Ia membuka pintu ruangan server dengan kasar. Ruangan penuh kabel, mesin berkedip, dan layar-layar besar yang menampilkan grafik data. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatiannya. Di layar paling besar, grafik serangan berwarna merah bergerak cepat. Direktur operasional muncul dari balik rak server. Pak Nayaka. Sistem kita benar-benar dalam bahaya. Serangan ini bukan serangan biasa. Nayaka menegang. Berapa waktu yang kita punya? Jika serangan ini lolos firewall resmi, kita hanya punya beberapa menit sebelum data perusahaan hilang total. Nayaka mengerutkan dahi. Siapa pelakunya? Kepala It terdiam. Namun sebelum ia bicara, staf It lain memanggil. Pak. Kami menemukan rute serangan berasal dari akses cadangan. Apa maksudmu? Panel lantai 2. Area gudang. Satu perangkat di sana terbaca sebagai titik masuk. Nayaka membeku. Titik masuk. Gudeng. Mata Nayaka membara. Panggil Raga. Geramnya. Sekarang juga. Sementara itu, Raga masih menatap layar laptopnya. Pesan itu hanya satu kalimat, tetapi cukup untuk menghidupkan semua trauma lamanya. Salam, aku kembali. Jemarinya gemetar. Kenapa kau kembali sekarang? Kenapa perusahaan ini? Kenapa aku juga harus menghadapi ini lagi? Namun ia tidak punya waktu untuk bertanya. Karena di layar, hitungan mundur mulai bergerak cepat. 03.55 03.10 02.45
Pintu gudang tiba-tiba dibuka keras. Brak! Raga langsung menutup laptopnya. Ia menoleh cepat. Di pintu, berdiri kepala HR bersama dua petugas keamanan perusahaan. Raga, ucap kepala HR dengan suara tajam. Atasan memanggilmu. Raga berdiri perlahan. Tidak panik. Tidak membela diri. Kenapa? Kami menemukan bukti bahwa serangan sistem berasal dari perangkat cadangan di gudang. Jawab kepala HR tanpa berkedip. Raga memejamkan mata sebentar. Tentu saja begitu. Bagus muncul dari belakang. Wajahnya tegang. Bukan dia. Raga tidak melakukan apapun. Namun kepala HR mengabaikannya. Bawa dia ke ruang server. Petugas keamanan mendekat. Raga tidak melawan. Ia hanya menatap layar komputer tuanya yang masih menampilkan notifikasi merah. Ia tahu ia harus ke ruang server. Karena jika ia tidak melakukannya, perusahaan akan hancur dalam hitungan menit. Baik, ucap Raga pelan. Saya ikut. Ia melangkah. Diapit dua petugas. Bagus mencoba mendekat. Biar aku jelaskan pada mereka. Raga menggeleng. Tidak, Gus. Ini waktuku. Ia menatap lorong panjang yang menunggu di depannya. Jika aku tidak di sana, semua ini akan selesai. Bagus menahan napas. Tatapan Raga berubah sangat tajam. Bukan tatapan pegawai biasa. Bukan tatapan teknisi gudang. Tetapi tatapan seseorang yang pernah menjadi ahli terbesar di bidangnya. Seseorang yang pernah menyelamatkan sistem raksasa. Seseorang yang pernah kehilangan segalanya karena orang yang sama yang kini menyerang. Ketika ia melangkah, hatinya berdegup pelan. Aku tidak akan biarkan ini terjadi dua kali. Ia berjalan menuju ruang server. Menuju pusat badai. Menuju pertarungan yang ia pikir tidak akan pernah ia hadapi lagi. Namun langkahnya mantap. Karena ia tahu. Hari ini adalah hari ketika segalanya akan terungkap. Hari ketika semua mata akan melihat kebenaran. Hari ketika seorang teknisi lusuh akan berdiri di tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan badai itu sudah menunggu tepat di depan pintu. Lorong menuju ruang server terasa panjang dan sempit pagi itu. Lampu-lampu di langit-langit seperti meredup setiap kali Raga lewat. Dua petugas keamanan berjalan di kiri kanan. Sementara kepala HR berjalan sedikit di depan, sesekali menoleh dengan pandangan penuh curiga, seolah ingin menangkap kesalahan dari gerakan kecil tubuh Raga. Raga tidak bicara. Langkahnya tenang, tetapi dalam dadanya seperti ada guncangan kecil yang terus-menerus menghantam. Ia tidak takut pada tuduhan itu. Tidak takut pada tatapan penuh prasangka. Yang membuat napasnya berat adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang muncul kembali setelah bertahun-tahun menghilang. Sesuatu yang merenggut seluruh keluarganya. Dalam satu malam. Salam. Aku kembali. Kalimat itu menghantui kepalanya seperti bayangan gelap. Ia tidak tahu apakah ini kebetulan. Atau memang pelaku itu sengaja kembali untuk menyasar dirinya. Namun satu hal yang ia tahu pasti. Jika ia tidak tiba di ruang server tepat waktu, perusahaan ini akan runtuh. Dan ratusan orang yang bekerja di dalamnya akan kehilangan segalanya. Ketika pintu ruang server terbuka, suara mesin menyambut mereka seperti gemuruh badai yang ditahan oleh lapisan kaca tipis. Puluhan monitor besar di dinding berkedip dengan grafik bergerak cepat. Warna biru, kuning, hijau, dan terutama merah, membentuk pola yang tidak pernah diinginkan siapapun. Di tengah ruangan, beberapa anggota tim IT berlarian, mengetik terburu-buru, wajah mereka tegang. Di dekat layar paling besar, Nayaka berdiri dengan wajah keras. Dan ketika ia melihat Raga masuk, ekspresinya berubah menjadi lebih dingin. Bawa dia ke sini, perintah Nayaka. Petugas keamanan mengantar Raga hingga berdiri tepat di depan CEO itu. Ruangan sunyi. Semua menatap mereka. Raga, ucap Nayaka, menahan emosi yang sulit dibaca. Kamu tahu mengapa kamu ada di sini? Raga menatap matanya. Tatapannya tidak gentar, tetapi juga tidak menantang. Saya tahu sistem sedang diserang, Pak. Dan kamu juga tahu,
sambung Nayaka, bahwa titik masuk serangan berasal dari area gudang. Tempat kamu bekerja. Raga tidak menunduk. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Saya tahu, jawabnya tenang. Nayaka mendekat selangkah. Dan kamu tidak menyangkal. Tidak ada yang perlu saya sangkal, jawab Raga. Serangan itu tidak berasal dari saya. Beberapa orang di ruangan mendengus pelan. Sebagian mengangkat alis. Nayaka hanya menatapnya tanpa berkedip. Raga, katanya pelan. Aku sudah lama memperhatikanmu sejak hari pertama. Penampilanmu, sikapmu, cara kerjamu. Kamu tidak cocok di sini. Kalimat itu seperti ditusukkan secara sengaja. Namun Raga tidak bereaksi. Ia hanya berkata satu kalimat. Saya tidak datang ke perusahaan ini untuk cocok dengan Citra, Pak. Nayaka mencibir. Lalu untuk apa kamu di sini? Raga menghela napas pelan. Jawabannya sederhana. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Kepala It yang sejak tadi mengamati grafik berseru panik. Pak! Sistem makin memburuk. Lapis ketiga firewall hampir jebol. Seluruh ruangan langsung memandang layar besar. Deretan kode merah meluncur cepat seperti air sungai yang habis bendungannya. Garis pertahanan pertama hancur. Garis kedua retak. Garis ketiga mulai bergoyang. Nayaka menoleh pada kepala It. Apa yang terjadi? Kepala It memukul keyoartnya. Ini bukan serangan pemula. Ini serangan profesional tingkat internasional. Nayaka semakin tegang. Berapa waktu yang kita punya? Tim It paling depan menjawab dengan suara gemetar. 2 menit, Pak. Kalau lapisan ketiga jebol. Ia tidak melanjutkan. Tetapi semua orang tahu artinya. Semua data, kontrak, keuangan, identitas pegawai, aset global, akan hilang. Perusahaan akan lumpuh total. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Nayaka meremas rambutnya. Hentikan. Kami sedang mencoba, Pak. Tapi teknik serangannya terlalu canggih. Kami tidak bisa membendungnya. Dalam kekacauan itu, Raga menatap layar besar. Ia tidak terkejut. Ia mengenali pola itu. Cara serangan itu membuka celah sedikit demi sedikit. Cara ia menghancurkan lapisan keamanan satu persatu. Itu adalah pola seseorang yang ia kenal lama. Seseorang yang menghancurkan hidupnya. Seseorang yang tidak punya wajah, tetapi punya tanda tangan digital yang sangat jelas. Ia mendekat ke layar perlahan. Beri saya akses. Semua orang menoleh. Nayaka hampir tertawa sarkastik. Akses? Kamu? Untuk apa? Untuk menghentikannya, jawab Raga pelan. Suara itu tidak keras, tetapi memotong kekacauan ruangan seperti pisau. Kepala It berdiri. Tidak mungkin. Ini serangan kelas tinggi. Kamu tidak. Raga menatap kepalanya. Tatapannya tajam. Kau tidak tahu siapa aku. Ruangan mendadak senyap. Nayaka mengangkat dagu. Kamu siapa memangnya? Raga menjawab tanpa nada tinggi, tanpa sombong, tanpa marah. Saya mantan perancang sistem keamanan terbesar di Asia. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Beberapa orang ternganga. Ada yang menjatuhkan bolpoin. Ada yang memegang mulut. Nayaka membeku. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang terlalu berat untuk diproses cepat. Kepala It tersentak. Apa? Tidak mungkin. Raga mengangguk. Saya keluar dari dunia itu setelah kehilangan istri dan anak saya, dalam serangan yang sama seperti ini. Napas Nayaka tertahan. Ruangan seperti kehilangan udara. Raga melanjutkan. Saya bekerja di perusahaan ini bukan untuk mencari pujian. Saya hanya ingin hidup sederhana. Tidak diganggu. Ia menatap layar. Tapi pelaku ini kembali. Tim It menatap satu sama lain, bingung dan takut. Nayaka memandang Raga lama sekali. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Kepala It akhirnya bersuara. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya,
Kita harus biarkan dia mencoba, Pak. Kita tidak punya waktu. Nayaka terdiam. Di layar, hitungan mundur semakin cepat. 01:59. 01:40. 01:10. Semua mata menatap Nayaka. Dalam 2 detik, keputusan itu akan menentukan hidup ratusan orang di kantor itu. Nayaka menatap Raga. Mata itu bukan lagi tatapan jijik, bukan tatapan meremehkan, tetapi tatapan seseorang yang tidak punya pilihan. Ia mengangguk kecil. Lakukan. Petugas keamanan melepas tangan dari sisi Raga. Kepala It menyingkirkan kursinya. Raga duduk di depan komputer utama. Begitu jari-jarinya menyentuh keyboard, suasana ruangan berubah. Tidak ada suara selain bunyi ketikan cepat. Bukan ketikan sembarangan. Bukan ketikan orang biasa. Jemarinya menari cepat. Dia membuka jalur akses baru. Mengunci lapisan terakhir. Memantulkan arus data. Menyerang balik jalur serangan. Tim It menatapnya seperti menatap sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Grafik merah di layar mulai melambat. Titik-titik serangan terpental. Lapisan firewall terakhir menguat. Namun di tengah semua itu, pesan lain muncul di layar. Kau masih hidup rupanya. Raga berhenti mengetik selama sepersekian detik. Detak jantungnya berhenti sebentar. Nayaka mendekat. Ada apa? Tanyanya pelan. Raga menghela napas panjang. Matanya penuh luka lama. Orang ini mengenalku. Ia kembali mengetik. Namun sebelum ia bisa menutup celah terakhir, lampu ruangan padam. Seluruh lantai gelap, bersamaan dengan alarm darurat yang tiba-tiba menyala. Dan di layar yang masih berkedip, pesan terakhir muncul. Kita mulai putaran kedua. Raga berdiri perlahan. Ia tahu sekarang, ini bukan hanya serangan pada perusahaan. Ini adalah serangan pribadi. Dan pertempuran baru saja dimulai. Gelap. Seluruh lantai 9 dan 10 tenggelam dalam kegelapan pekat saat listrik padam. Alarm darurat terus berbunyi, menciptakan gaung tajam yang membuat dada setiap orang bergetar karena takut. Lampu emergency menyala perlahan. Hanya cukup untuk memperlihatkan wajah-wajah panik yang berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Nayaka berdiri mematung. Jantungnya berdegup keras. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasakan ketidakberdayaan seperti ini. Di sampingnya, tim It bergerak terburu-buru mencari sumber masalah. Kabel-kabel panel darurat di dinding terbuka. Teknisi server berusaha menghubungkan ulang pasokan daya cadangan. Namun semuanya tampak sia-sia. Ada sesuatu yang jauh lebih rumit sedang menghancurkan sistem dari dalam. Dan hanya satu orang yang berdiri paling tenang di ruangan itu. Raga. Sosok yang tadinya dianggap titik lemah, kini menjadi pusat perhatian seluruh lantai. Ia tidak bicara, tidak bergerak gegabah. Ia hanya menatap layar server yang meredup, lalu menunduk seolah mendengarkan suara yang hanya ia bisa dengar. Nayaka mendekat. Suaranya serak. Raga, apa yang terjadi? Kenapa lampu padam? Apa ini bagian dari serangannya? Raga menatap CEO itu dengan mata yang dalam dan lelah. Ya, Pak. Ini bagian dari serangannya. Dia memutus listrik untuk memaksa sistem masuk ke mode darurat. Mode darurat. Nayaka menggigil. Bukankah itu justru aman? Tergantung siapa yang men-trigger, jawab Raga. Jika perusahaan yang lakukan, aman. Jika peretas yang memicu, berarti dia sedang membuat pintu baru di bawah sistem yang tidak pernah kita lihat. Nayaka menatap kosong. Kau bicara seolah kau satu-satunya yang tahu tentang semua ini. Raga mengalihkan pandangannya ke layar hitam. Karena saya memang pernah menghadapinya. Pak, dengan skenario yang sama. Tanpa peringatan. Tanpa belas kasihan. Hening menyelimuti ruangan. Kepala It akhirnya datang sambil membawa laptop cadangan yang masih menyala dengan baterai penuh. Napasnya memburu. Pak Raga, jika benar pelaku membuka pintu baru lewat mode darurat, kita harus hentikan sebelum ia mengakses akar sistem. Sudah terlambat, jawab Raga langsung. Dia sudah masuk.
Kepala It jatuh terduduk. Allah! Nayaka memegang rambutnya. Kita harus lakukan apa? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Raga memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam. Napasnya tersendat di dada, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu apa yang harus ia lakukan memiliki risiko besar. Saya harus turun ke ruang panel pusat, ucap Raga. Kepala It memutar badan cepat. Tidak, itu berbahaya. Kalau pelaku mengendalikan arus daya dari sana, kamu bisa tersengat atau terjebak. Raga menatapnya samar. Kalau saya tidak turun ke sana, seluruh sistem bisa benar-benar hilang. Nayaka akhirnya bicara. Aku ikut. Semua orang menoleh. Raga menatap Nayaka. Tidak terkejut tapi tidak setuju. Tidak, Pak. Ini bukan tempat yang aman. Aku tidak peduli, kata Nayaka. Suaranya pecah. Aku adalah CEO di sini. Jika perusahaan ini jatuh, aku ikut tenggelam bersama orang-orangku. Aku harus ada di sana. Raga menatap wajah itu lama sekali. Wajah yang selama ini ia lihat dengan tatapan dingin. Wajah yang menghina penampilannya. Wajah yang meremehkan tangan yang ia ulurkan di hari pertama. Namun hari ini, wajah itu terlihat seperti wajah manusia yang ketakutan. Wajah seseorang yang mulai menyadari bahwa ia tidak bisa berdiri sendirian. Raga mengangguk kecil. Baik, tapi ikuti instruksi saya. Jangan melangkah sembarangan. Nayaka mengangguk tanpa suara. Mereka keluar dari ruang server bersama 2 teknisi dan 1 petugas keamanan. Lorong-lorong panjang terasa lebih menakutkan dengan lampu emergency berwarna merah yang berkedip pelan. Bayangan tubuh mereka memanjang di dinding, seperti ada makhluk lain yang berjalan bersama mereka. Lift tidak berfungsi. Semua harus turun menggunakan tangga darurat. Setiap langkah menuruni tangga terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak diketahui. Seperti berjalan menembus kegelapan yang siap menerkam kapan saja. Bagus yang baru tiba di lantai 9 melihat rombongan itu dan langsung berlari mendekat. Gah! Tunggu! Kamu mau kemana? Raga menoleh. Ke ruang panel pusat. Bagus mendadak pucat. Itu bukan tempat aman. Gah! Dengar aku. Jangan pergi. Kamu bisa. Raga menepuk bahunya pelan. Gus, ini bukan pilihan. Ini kewajiban. Bagus menggigit bibirnya. Ia ingin menghentikan Raga. Ingin memeluknya dan memaksa pria itu tetap berada di tempat aman. Namun tatapan Raga menahannya. Tatapan itu mengatakan segalanya. Bahwa Raga tahu risiko itu. Dan ia menerimanya. Bagus akhirnya mengangguk. Mata berkaca-kaca. Aku tunggu di sini. Jangan mati, Ga. Raga tersenyum kecil. Senyum yang penuh luka. Aku akan kembali, Gus. Dan rombongan itu melanjutkan perjalanan. Ruang panel pusat berada di lantai 2. Sebuah ruangan besar dengan banyak kotak logam dan kabel tebal yang menjuntai ke lantai. Ruangan itu biasanya dingin dan terang. Namun pagi ini, ruangan itu gelap dan lembab. Hanya 1 lampu emergency kecil yang menyala, memancarkan cahaya kuning samar ke seluruh sudut. Saat mereka masuk, suara berdengung yang biasa terdengar kini berubah menjadi deru keras seperti mesin yang dipaksa bekerja melebihi batas. Raga segera mendekat ke panel utama. Lampu indikator berwarna merah. Beberapa berkedip liar. Beberapa mati. Dan 1 lampu kecil berwarna hijau. Berkedip pelan, seperti ada yang memerintahkannya dari jauh. Nayaka memandang dengan dahi berkerut. Apa artinya itu? Raga menunduk, lalu berkata pelan. Itu artinya dia sudah di dalam. Nayaka menelan ludah. Dia, siapa sebenarnya? Raga tidak menjawab langsung. Ia membuka kotak panel dengan alat yang ia bawa dari gudang. Di dalam kotak itu, kabel-kabel kecil seperti akar pohon terbuka. Ia menunjuk salah satu kabel yang warnanya berbeda dari yang lain. Lihat ini, Pak. Nayaka mendekat. Itu kabel. Bukan kabel biasa. Ini kabel yang dipaksa bekerja sebagai jalur baru untuk virus masuk. Nayaka menatapnya dengan bingung.
Lalu siapa yang bisa melakukan ini? Raga menutup mata. Wajahnya menegang. Orang yang dulu menyerang perusahaan tempat saya bekerja. Orang yang membuat saya kehilangan keluarga. Nayaka terpaku. Mata itu tidak bisa berbohong. Raga tidak sedang mengarang cerita. Ia sedang menghidupkan kembali trauma yang sedang menyerang lagi di depan matanya. Raga melanjutkan. Dia hacker internasional. Tidak punya identitas. Tidak punya negara. Tidak punya wajah. Aku menyebutnya bayangan. Ruangan mendadak lebih dingin. Nayaka memegang dadanya. Bayangan. Sedang menyerang perusahaan kita. Ya, Pak. Dan kita tidak punya waktu. Ia memegang kabel itu. Jika saya tarik kabel ini, serangan berhenti sebentar. Tapi hanya sebentar. Nayaka mengangguk. Lalu apa yang harus dilakukan? Raga menatap panel kecil di pojok ruangan. Saya harus memutus manual jalur yang dia buat. Tapi jika saya salah memutus, seluruh sistem mati permanen. Nayaka terdiam. Risikonya besar, ucap Raga. Tapi jika tidak dicoba, perusahaan ini sudah pasti hancur. Nayaka melihatnya lama sekali. Mata Nayaka mulai berkaca-kaca. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tetapi ia juga tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Aku percaya padamu, Raga. Untuk pertama kalinya, kalimat itu terdengar tulus. Raga menarik napas. Ia menempelkan kedua tangannya ke panel. Suhu panel panas. Terlalu panas. Seperti siap meledak. Baik, ucapnya pelan. Kita mulai. Dan saat ia menjulurkan tangannya ke kabel terakhir, detik itu juga, semua lampu di ruangan menyala terang. Bersamaan dengan satu suara kecil dari panel utama. Terkunci. Raga membeku. Kepala It yang ikut turun memeriksa layar kecil di panel darurat. Pak Raga, sistem dikunci dari luar. Kita tidak bisa memutus jalur. Raga menatap layar monitor yang tiba-tiba hidup dengan gambar huruf putih di layar hitam. Sebuah pesan baru muncul. Kita bertemu di puncak. Napas Raga tercekat. Nayaka menggigil. Gak, apa yang dia inginkan? Raga menatap tulisan itu lama sekali. Suaranya nyaris tidak terdengar ketika menjawab. Dia ingin aku datang ke pusat sistem langsung. Nayaka terkejut. Pusat sistem. Server inti. Lantai paling bawah. Nayaka merinding. Lantai bawah. Itu area yang ditutup sejak renovasi 2 tahun lalu. Raga mengangguk. Dia tahu aku ada di sini. Raga memandang tangannya. Tantangannya. Dimulai. Nayaka menatapnya dengan wajah ketakutan dan pasrah. Dan kau akan menjawab tantangan itu. Raga tersenyum tipis. Wajahnya penuh tekad dan luka lama. Jika aku tidak menjawab, dia akan menghancurkan semua orang di perusahaan ini. Ia berdiri tegak. Bawa aku ke pusat sistem. Perjalanan itu akan menentukan siapa yang menerima kekalahan. Dan siapa yang akan tersungkur di hadapan kebenaran. Lantai paling bawah gedung perusahaan itu dikenal sebagai ruang mati. Tidak ada lampu. Tidak ada suara. Tidak ada karyawan yang berani lewat tanpa alasan resmi. Ruang itu pernah digunakan untuk menyimpan server lama sebelum perusahaan berekspansi. Namun 2 tahun lalu, seluruh lantai itu ditutup dengan alasan keamanan. Sejak saat itu, pintunya tidak pernah dibuka lagi. Hari ini, pintu itu kembali disentuh. Bukan oleh teknisi resmi. Bukan oleh tim IT. Tetapi oleh seorang pegawai gudang yang selama ini dianggap tidak layak dipandang. Raga. Ia berdiri di depan pintu besi besar itu, ditemani hanya 2 orang, Bagus dan Nayaka. Petugas keamanan tidak diizinkan masuk karena area itu terlalu sempit dan penuh perangkat berbahaya. Kepala It menunggu di lantai atas sambil mengawasi data yang terus bergeser seperti ombak badai. Nayaka menelan ludah. Gak, kau yakin mau masuk sendiri? Raga mengangguk. Ya, dialah yang mengunci sistem. Aku satu-satunya yang tahu pola pikirnya. Dan dia sengaja memancingku masuk.
Bagus menahan napas. Gak, ini terasa seperti jebakan. Raga menatap pintu besi itu. Memang jebakan. Nayaka memandangi pria itu. Pria yang dulu tangannya ia tolak mentah-mentah. Pria yang hari ini menjadi harapan hidup semua orang. Gak, suara Nayaka bergetar. Aku minta maaf untuk semuanya. Raga menoleh. Ia tidak tersenyum. Tidak marah. Tidak menyindir. Ia hanya berkata lembut. Kita semua punya masa lalu yang ingin kita ubah. Pak, hari ini, saya lakukan bagian saya. Bapak lakukan bagian Bapak. Nayaka terdiam. Matanya berkaca-kaca. Raga mengangkat tangannya dan meraba permukaan pintu besi itu. Ada panel kecil yang menyala setelah ia sentuh. Panel itu seolah mengenali detak jari seseorang tertentu. Ketika panel menyala, pintu perlahan membuka dengan dengungan berat. Gerererer. Udara dingin keluar. Bau mesin tua. Bau kabel terbakar samar. Bau yang tidak pernah hilang dari memori Raga sejak tragedi itu terjadi. Nayaka mundur selangkah. Allah, ini. Bagus memegangi hidung. Seperti ruang bawah tanah yang tidak pernah dibuka puluhan tahun. Raga masuk perlahan. Saya harus masuk sendiri. Nayaka menggenggam lengan Bagus, menahan pria itu agar tidak membantah. Biarkan dia. Bagus mengangguk, meski raut wajahnya penuh kekhawatiran. Saat Raga melangkah, pintu besi menutup perlahan di belakangnya, menyisakan hanya satu lampu kecil yang memandunya masuk lebih dalam. Ruang pusat sistem itu luas, namun sebagian besar gelap. Hanya ada garis-garis lampu tipis di lantai yang menyala samar, menandai arah jalur menuju pusat ruangan. Sistem pendingin di ruangan itu gagal sejak serangan dimulai. Udara lembab bercampur panas mesin menampar wajah Raga. Ia menyeka keringat yang turun di pelipis. Lalu melangkah lebih dalam. Setiap langkah membawa kembali memori lama yang ia coba kubur bertahun-tahun. Suara sirene lama. Bau kabel gosong. Jeritan istrinya, tangisan anaknya, semua kembali. Namun ia paksa dirinya fokus. Aku harus mengakhiri ini. Di tengah ruangan, ia melihatnya. Server inti, kotak logam setinggi orang dewasa, dengan ratusan kabel kecil yang menjulur seperti akar pohon di sekitarnya. Lampu-lampu kecil berkedip liar. Beberapa menyala merah, beberapa padam. Di layar kecil di samping server, huruf putih muncul perlahan. Kau datang. Seperti yang kuharapkan. Raga menggertakkan gigi. Keluar dari sistem. Sekarang, katanya dingin. Layar itu menjawab. Akankah itu mengembalikan keluargamu? Raga menutup mata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Berhenti bermain. Aku tidak bermain. Aku sedang menuntaskan. Raga mendekat ke server. Ia mengeluarkan alat kecil dari kantongnya. Alat itu adalah perangkat manual override. Alat yang ia ciptakan sendiri bertahun-tahun lalu. Satu-satunya alat yang mampu memutus paksa kendali peretas. Tetapi hanya bisa digunakan sekali. Ia menempelkannya ke panel samping. Jika aku jalankan ini, katanya dalam hati, semua sistem akan kembali menjadi milik perusahaan. Tapi layar itu kembali menulis sesuatu. Kau kira aku tidak tahu rencanamu? Lampu server bergetar. Suara mesin mengerang keras. Kemudian tulisan muncul lagi. Aku sudah mengambil alih 50% server. Dalam 3 menit, sisanya juga akan menjadi milikku. Raga mencengkeram alat itu. Tidak kalau aku hentikan sekarang. Ia menekan tombol pertama pada alat itu. Layar server berubah liar. Tulisan acak muncul. Grafik loncat-loncat. Lalu, satu pesan lagi muncul. Kau pikir aku tidak menyiapkan kejutan? Tiba-tiba, seluruh lampu di ruangan menyala terang seperti matahari. Raga memejam, terkejut oleh cahaya mendadak itu. Dan ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Tepat di bawah server, ada benda kecil berbentuk kubus putih. Ia mengenal bentuk itu. Ia pernah melihat benda itu 3 tahun lalu. Di gedung lain.
dalam serangan lain. Serangan yang merenggut keluarganya. Itu bukan sekadar alat. Itu bom kecil berbasis panas mesin. Jika server inti mencapai suhu tertentu, bom itu akan meledak. Tidak besar, tidak mematikan gedung, tetapi cukup untuk menghancurkan server dan seluruh data cadangan. Perusahaan akan mati. Tanpa data, tanpa arsip, tanpa sejarah. Dan pelaku itu tahu. Karena 3 tahun lalu, dia melakukan hal yang sama. Raga mendekat perlahan. "Kenapa kau lakukan ini?" bisiknya. Layar menjawab. "Karena kau satu-satunya yang bisa menghentikanku. Aku ingin memastikan kau melihat sendiri. Bagaimana rasanya kehilangan semuanya 2 kali." Raga menggenggam alat override. Keringat dingin turun dari keningnya. Ini bukan hanya tentang perusahaan. Ini tentang dirinya. Tentang luka yang tidak pernah sembuh. Ia menatap bom kecil itu. Suhu server sudah mendekati batas. 98, 99, dan dalam hitungan detik, bom itu akan meledak. Raga memejamkan mata. "Aku tidak akan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan." Ia menekan tombol override kedua. Server berteriak keras. Lampu berkedip liar. Mesin mendesis. Layar menampilkan pesan cepat. "Id, kau tidak mungkin." Raga menekan tombol terakhir. "Putuskan," teriaknya. Dan dalam 1 detik, seluruh ruangan padam. Server mati total. Bom kecil itu berhenti menyala. Suhu turun. Hening. Hening yang luar biasa. Raga jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Ia menunduk dan memegang lantai. Air matanya jatuh. Ia berhasil. Ia benar-benar berhasil. Di lantai atas, seluruh layar komputer tiba-tiba kembali normal. Data yang semula merah kini berubah hijau. Serangan berhenti total. Tim IT bersorak. Staf yang ketakutan menangis lega. Bagus memeluk kepala IT. Nayaka menatap layar server dengan air mata mengalir tanpa ia sadari. "Allah, dia berhasil." Bagus berteriak. "Ga! Buka pintunya! Ga!" Ketika pintu besi lantai bawah dibuka, Raga masih berlutut. Punggungnya naik turun. Napasnya berat. Tetapi ia tersenyum. Bagus berlari memeluknya. "Ga! Kau hidup!" Raga mengangguk perlahan. "Sudah selesai, Gus." Nayaka mendekat perlahan. Wajah CEO itu basah oleh air mata. Ia berlutut di depan Raga. Tidak peduli lantai kotor. Tidak peduli siapa yang melihat. Ia berlutut. "Raga." Suaranya pecah. "Maafkan aku." Raga menatapnya. Nayaka menggenggam tangan Raga. Tangan yang dulu ia tolak. "Kau menyelamatkan perusahaan ini. Kau menyelamatkan ratusan keluarga. Kau menyelamatkan aku." Ia mulai menangis. "Aku minta maaf karena pernah menghina tangan ini." Raga mengangkat tangan itu perlahan. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan seseorang kembali memegang tangannya. "Hari ini," Raga berkata pelan, "kita sama-sama belajar sesuatu." Nayaka mencium punggung tangan Raga. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih karena tidak membiarkan aku kehilangan segalanya." Raga tersenyum kecil.